Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Catherine Hetsa kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Ya, pemirsa semuanya, di tengah rutinitas dan kesibukan kita sehari-hari, tentu kita inginnya selalu tetap sehat ya, tetap happy, tetap bahagia. Nah, tetapi sering sekali pemirsa kita mengabaikan tanda-tanda gejala-gejala yang mungkin kita abaikan, yaitu contohnya, oh saya ini lagi pusing ya, ada mual, ada sakit kepala, di mana biasanya pemirsa ya, tanda-tanda gejala seperti ini kita abaikan dan tahu-taunya, wah sudah ada penyakit-penyakit yang terdiagnosa ke depannya. Nah, untuk itulah pemirsa pada hari ini ya, topik kita yaitu tentang kenali tanda bahaya tumor otak, agar pemirsa semuanya ya jangan langsung panik yang dengan kata tumor otak. Kita hari ini akan membahas apa sih sebenarnya tumor otak itu, apa saja mungkin kebiasaan dan bagaimana sih bisa terjadi yang namanya tumor otak tersebut. Maka pemirsa semuanya tetap setia nanti sampai di penghujung acara, karena nanti pemirsa siapa yang ingin bertanya silahkan ketikkan saja di kolom chat live streaming kita. Ya pemirsa semuanya, saya hari ini tentunya tidak sendiri, tapi sudah dengan narasumber kita yang sangat kompeten yang akan menjelaskan kepada pemirsa semuanya, yaitu salam kenal dokter. Ya, selamat pagi, selamat datang di Ngopi Pagi dokter. Terima kasih. Ya, pemirsa semuanya, narasumber kita hari ini yaitu dengan Dr. Neni Nurchalida, Magister Kedokteran Neurologi Spesialis Saraf. Ya, dokter, ya senang sekali hari ini dokter ya, sangat bersinar. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dok tentang yang namanya tumor otak ya dok ya. Biasanya pemirsa semuanya ya, kalau bicara tentang tumor otak itu langsung menakutkan sekali ya dokter ya, langsung wah panik ya, apakah ini adalah akhir dari hidup saya gitu ya dokter ya. Untuk itu pemirsa ya dokter, kita ingin ngobrol-ngobrol ya tentang tumor otak. Nah, ngomong tentang tumor otak dokter, apa sih biasanya kebiasaan-kebiasaan mungkin dokter ya yang selama ini masyarakat sering lakukan sehingga salah satu atau banyak masyarakat yang terkena yang namanya tumor otak itu dokter? Terima kasih dokter Catherine. Sebelumnya saya dokter Neni Nurhalida, saya bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Saya hari ini bertepatan mengasih materi tentang tumor otak berkaitan dengan Hari Tumor Otak Sedunia yang tepat jatuh pada tanggal 8 Juni setiap tahunnya. Jadi masyarakat datang kalau sudah tiba di rumah sakit, tiba-tiba sudah terdiagnosa tumor otak. Jadi selama perjalanan penyakit tersebut, masyarakat ini lalai. Salah satunya misalnya gejala nyeri kepala. Nyeri kepala diabaikan, mungkin hanya sepele membeli obat sembarangan di toko obat di pasaran yang ada. Bisa juga adanya kejang, mungkin masyarakat awam taunya kejang karena diguna-gunain atau dikutuk seperti itu. Jadi sampai tiba di rumah sakit, gejala-gejala yang saya katakan tadi sudah berlangsung lama sehingga hampir sampai di stase pertengahan menuju akhir dari tumor otak, selama ini jadi terabai. Wah, seperti itu ya dokter ya, berarti biasanya gejala-gejalanya itu pusing ya dokter ya, mual, dan itu berkepanjangan ya dok ya? Berkepanjangan, jadi nyeri kepala ini kalau nyeri kepala biasa mungkin hilang timbul beberapa jam berlangsung, minum obat hilang. Namun nyeri kepala pada tumor otak itu terjadi konsisten. Nyeri kepala ada setiap hari, minum obat kembali lagi datang. Nah, itu yang kita harus curigai, apalagi diikuti dengan mual, muntah, dan adanya kejang serta gejala lain. Itu yang membedakannya dengan penyakit-penyakit sakit kepala yang lainnya ya dokter ya? Apalagi, tapi apakah ada faktor pemicunya biasanya dokter? Misalnya dia kan pusing dokter, mual, kan biasanya kata orang, oh aku kalau kena
cahaya nih baru pusing gitu. Bedanya dokter, kira-kira faktor pemicunya ada nggak dokter yang langsung nih, oh langsung pusing nih dokter? Jadi mungkin awalnya nyeri kepala dianggap seperti biasa. Lama-kelamaan nyeri kepala biasanya timbul di pagi hari karena saat tidur itu tekanan kepala meningkat, dan pada waktu kita bangun pagi hari nyeri kepala tambah hebat, apalagi ketika kita mengedan. Maka itu dengan peningkatan tekanan di kepala, biasanya nyeri kepala diikuti dengan muntah. Di fase-fase akhirnya bahkan bisa diikuti dengan kejang. Oh, bisa kejang juga ya dokter ya. Nah, pemirsa semuanya harus lebih aware ya dengan tanda-tanda dan klinis yang dipaparkan oleh narasumber kita pada hari ini. Biasanya berapa lama itu dokter rentangnya seseorang mulai sakit kepala sampai dia benar-benar nantinya wah datang ke rumah sakit ya dok ya, langsung rasanya wah ini kamu tumor otaknya udah mungkin stadium berapa gitu dokter. Biasanya rentangnya berapa lama itu dokter? Jadi kita harus bedakan nyeri kepala dan kejang ini jika berhubungan dengan pembuluh darah. Nah, sesuatu yang berhubungan dengan pembuluh darah itu biasanya kejadiannya tiba-tiba, misalnya pada stroke. Berbeda dengan keadaan tumor otak ini. Jadi pada tumor otak gejalanya perlahan-lahan, sering berulang, persisten, continue, hingga pasien pada akhirnya merasa terganggu dengan gejala seperti ini. Seperti itu. Gitu ya dok ya. Dan siapa saja kira-kira dok yang bisa terkena tumor otak ini? Apakah hanya orang dewasa atau anak-anak juga bisa kena ini dok? Tumor otak bisa dari anak-anak baru lahir, bayi, hingga usia tua. Biasanya pada bayi itu terjadi tumor otak karena bawaan atau genetiknya. Nah, pada usia tua kebanyakan timbul tumor otak ini karena adanya ikutan penyakit lain, misalnya adanya tumor di organ lain. Gitu ya dokter ya. Nah, pemirsa semuanya memang rasanya tumor otak ini bukan seperti penyakit mungkin hipertensi, stroke yang sering didengar ya atau sering diedukasi nih ya di sekitaran kita. Nah, untuk itulah spesial ya tema hari ini, kenali tanda bahaya tumor otak ini sangat penting untuk kita detailing supaya kalau ada keluarga kita ataupun diri kita sendiri ya jauh-jauh ya dokter ya. Kalau diri kita sendiri itu bisa terdiagnosis atau terdeteksi sedini mungkin ya dokter ya. Nah, kalau kata orang dok, oh ini kamu ini atau masyarakat ini ya dokter ya, apalagi dari masyarakat sekarang, orang-orang sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya handphone atau gadget atau komputer gitu ya dok ya. Bener nggak sih dok, dengan radiasi itu bisa menyebabkan lama-lama tumor otak dok? Jadi efek radiasi ini bisa memicu sel tumor yang ada di tubuh seseorang. Jadi sebenarnya pada awalnya ini bermula dari genetik. Secara genetik. Jadi tidak semua orang menggunakan handphone yang sering lalu lantas dia terkena tumor. Tidak semua. Jadi ada faktor di dalam tubuh yang terpicu oleh radiasi, makanan, faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang tersebut akhirnya terkena tumor otak. Oh, berarti memang ada bawaan genetik juga ya dokter ya. Benar. Jadi kalaupun ya dia tidak ada bawaan genetik, kalau dia sering melihat gadget atau handphone atau terpapar radiasi, ya bukan berarti oh ini berarti udah bisa nih ya langsung nih dia tumor otak gitu ya dok ya. Nah, cara untuk kita tahu seseorang itu oh tumor otak itu bagaimana dok? Dari langsung dokter atau mungkin bisa kalau orang-orang oh dia aku tumor otak ini self diagnosis gitu dok? Jadi satu lagi tadi saya mau nambahkan radiasi tadi, kita kan tidak tahu tuh ya proses genetik di tubuh kita. Jadi memang sebaiknya menghindari radiasi paparan zat-zat toksik lainnya. Jadi sehingga tidak terpicu. Jadi kalau misalnya tadi Dokter Catherine tanya gimana kita tahu tumor otak itu ada benar apa tidak? Mungkin dengan gejala yang saya terangkan sebelumnya, saya paparkan sebelumnya, bisa langsung menghubungi ke dokter yang bersangkutan, yaitu spesialis saraf tentunya kan. Dari situ kita nanti melakukan pemeriksaan fisik,
Lalu kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti CT scan dengan zat kontras ataupun lebih lanjutnya dengan MRI dengan zat kontras. Oh, seperti itu. Jadi pemirsa semuanya akan ada pemeriksaan penunjang lagi ya dokter ya yang dilakukan untuk memang benar-benar seseorang itu, oh ini itu kamu sebenarnya ada tumor otak nih di kepalanya. Jadi jangan langsung self diagnosis atau oh ini nih saya ini udah kena tumor otak nih karena gejalanya seperti ini gitu pemirsa. Nah ngomong-ngomong soal tumor otak nih dokter ya, karena masyarakat kan wah ini apakah ini akhir hidup saya, apakah ada dokter orang yang terkena tumor otak itu bisa sembuh dokter? Banyak penyintas tumor otak dalam perjalanan penyakitnya dia terkendali. Artinya terkendali. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan gejala yang ada, lalu pasien tersebut datang berkonsultasi ke dokter, kita lakukan pemeriksaan, ternyata terdiagnosa dengan tumor otak. Lalu kita lakukan, apalagi pada fase dini, itu tentu hasil dari pengobatannya lebih baik. Seperti itu, tapi kita tentukan juga pada jenisnya jinak atau ganas, seperti itu. Bisa jadi dua bergantung ya, dokter, pada ya? jenisnya ya. Bisa jinak ataupun ganas nih pemirsa semuanya. Nah kira-kira dokter kalau yang jinak nih dokter, apa bahayanya ke depannya dokter bagi tubuh ya? Mungkin komplikasinya atau apa saja mungkin kelemahan-kelemahan tubuh yang bisa terjadi nih dokter? Jadi tumor otak itu sebenarnya mengganggu bagian-bagian struktur di dalam tulang tengkorak manusia. Jadi harusnya di dalam tulang tengkorak itu hanya ada tulang tengkorak, jaringan otak, pembuluh darah, dan cairan otak. Jika ada sesuatu yang tumbuh baru, misalnya sel tumor, tentu tekanan di dalam tulang tengkorak meningkat. Hal itulah yang menyebabkan terpicunya nyeri kepala, kejang, muntah, seperti itu. Nah, untuk keadaan-keadaan tumor jinak, misalnya pada meningioma, hal tersebut biasanya timbul gejala setelah beberapa lama. Setelah kita lakukan pencitraan seperti MRI, kita nampak tumornya sudah begitu besar. Kenapa sudah menekan begitu besar tidak dapat menimbulkan gejala? Karena meningioma berasal dari selaput pembungkus otak. Jadi macam-macam. Macam-macam dan banyak ya dokter ya, tergantung bagaimana dia apanya yang benjol gitu ya dokter ya. Tergantung di mana posisi dan jenis dari tumor otak itu sendiri. Gitu pemirsa ya. Jadi tergantung lagi nih jenisnya apa tumor otaknya. Oh baik. Nah dokter, apakah dengan tumor otak itu biasanya pasien itu datangnya itu ke IGD ya dokter ya, udah gawat darurat, atau sebenarnya dia nggak ada gejala tiba-tiba udah gawat aja gitu dok? Kebanyakan pasien datang ke poliklinik biasanya. Ke poli ya dokter ya. Dengan keluhan yang terbanyak keluhannya adalah nyeri kepala. Wah, itu dia. Gitu pemirsa ya. Jadi udah mulai paham, udah mulai aware lagi sama yang namanya nyeri kepala ini ya. Karena memang sebenarnya banyak sekali dan kita harus menjaga organ-organ yang ada di kepala kita ini supaya tidak tumbuh tuh yang namanya tumor otak. Nah pemirsa semuanya ya, kita sudah tidak sabar lagi, nanti kita juga akan mendengarkan nih pemaparan lebih jelas lagi, lebih detail lagi dari narasumber kita. Tapi sebelumnya pemirsa kita mau break dulu, jangan kemana-mana, tetap setia di Ngopi Pagi Ngobrol Penuh Inspirasi. Balik lagi pemirsa semuanya di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Masih bersama dengan topik kita hari ini, kenali tanda bahaya tumor otak. Nah hari ini pemirsa, sesi ini kita akan mendengarkan nih pemaparan tentang bahaya tumor otak dari narasumber kita ya, Dr. Neni Nurchalida, Magister Kedokteran Neurologi Spesialis Saraf. Ya dokter, silakan dokter. Terima kasih. Terima kasih. Berikut saya akan memaparkan beberapa slide saya mengenai tumor otak ini. Lalu, boleh kita lihat slide-nya. Jadi, sebelumnya Mbak,
Saya berikut waspadai gejala tumor otak. Berikutnya. Apakah tumor otak itu? Sebelumnya saya akan memberi penjelasan yang saya katakan tadi normal sel. Sebenarnya di dalam otak kita ini ada sel-sel normal dari otak yang tumbuh seiring pertambahan usia. Maka karena adanya perubahan genetik akibat tadi seperti Dr. Catherine katakan adanya radiasi, pengaruh makanan, pengaruh oksidan, maka terbentuklah sel kanker. Sel kanker ini lama-lama akan mengalami pertumbuhan, beregenerasi menjadi banyak sehingga adanya malignan sel kanker atau sel-sel kanker malignan yang tumbuh di sel otak yang normal. Berikut. Selain adanya perubahan genetik tadi, kita juga di sini akan menemui adanya sel yang bermutasi. Sel-sel otak yang normal bermutasi bisa karena radiasi, oksidan dan lain-lain yang tadi, sehingga timbullah struktur sel otak yang bermutasi. Di sini juga kita lihat adanya proses apoptosis atau kematian sel alami itu terganggu. Apoptosis malfunction terganggu sehingga sel-sel mengalami injury atau cedera. Dari sel-sel normal seperti ini yang warna biru lalu terjadi apoptosis malfunction sehingga terjadi sel-sel kanker yang pertumbuhannya tidak akan bisa dikendalikan. Berikutnya. Nah, tumor otak. Tumor otak merupakan pertumbuhan abnormal dari sel otak. Proses desak ruang yang terjadi akibat pertumbuhan abnormal sel tersebut yang menyebabkan desak ruangan sehingga ini dia. Jadi ini sel otak normal, adanya tumor, terjadi tekanan di otak sehingga terjadi inflamasi. Inflamasi ini yang membuat tekanan di dalam tulang tengkorak meningkat sehingga terjadi peningkatan tekanan intrakranial namanya. Dari insidensinya di RSCM pada tahun 2014 sampai 2016 itu rata usia terkenanya sekitar 43,8 plus minus 11,7 tahun. Sedangkan pada perempuan lebih banyak daripada laki-laki, di perempuan ada 68%, sementara di laki-laki 32%. Di negara Amerika Serikat itu insidensinya 22,6 per 100.000 orang. Kematiannya pada laki-laki itu kedua terbanyak, sementara pada perempuan itu menyebabkan kematian kelima terbanyak. Lalu tumor otak ini ada yang jinak dan ada juga yang ganas. Jenisnya ada yang primer, ada yang sekunder. Itu tadi yang saya bilang. Primer ini biasanya pada usia muda lebih sering gejalanya timbul di awal, sementara sekunder merupakan sebaran dari organ lain. Misalnya dari kanker payudara, dari kanker paru dan lain-lain di seluruh tubuh. Berikutnya. Nah, ini bagian atau lokasi yang berbeda-beda dari tumor otak. Lokasi ini menentukan gejala berikutnya selain nyeri kepala, kejang, muntah menyembur yang sudah kita katakan tadi, ada juga berdasarkan lokasi. Dari lokasi ini kadang-kadang bisa menimbulkan dia gangguan hormon seperti gangguan haid, gangguan penglihatan, hoyong, gangguan fungsi kognitif. Apa itu? Gangguan fungsi kognitif ini seperti kita tidak mengenali ruangan, tidak mengenali benda, tidak mengenali manusia lain. Berikutnya. Nah, ini dia. Ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi, untuk yang primer itu biasanya jenisnya seperti ependimoma, astrositoma. Nah, jenis-jenis ini nanti itulah yang didapat setelah kita lakukan diagnostik dari penyakit ini. Sedangkan yang kedua adalah tumor otak metastatik. Insidennya lebih tinggi daripada yang primer ini. Dia terhitung 50% dari semua jenis tumor otak.
Jadi, tapi yang paling banyak yang sering bermetastasis ke otak itu adalah sebelumnya penderita sudah mengalami kanker pada payudara dan paru-paru. Berikutnya. Gejala tumor otak yang kita sebutkan tadi, ini dia seperti di gambar. Jadi di dalam tulang tengkorak manusia itu ada sel otak, pembuluh darah, cairan otak, dan adanya tulang tengkorak. Jadi jika ada pada keadaan normal, tekanan di dalam tengkorak itu normal. Sementara pada keadaan peningkatan volume pembuluh darah, nah itu meningkat. Ada juga peningkatan tekanan intrakranialnya oleh karena adanya peningkatan cairan di dalam otak. Nah, yang ketiga ini merupakan penyebab dari tumor otak, di mana peningkatan sel dari otak tersebut. Berikutnya. Ya dokter ya, jadi memang itu tergantung semuanya lokasi. Iya, dan lokasi. kita lihat bagaimana nih ya semua tumor-tumor atau benjolan yang ada di kepala kita ini kita harus lebih aware. Benar. Nah dokter, apakah semua benjolan yang ada di otak itu termasuk tumor dokter? Jadi bagian-bagian sel yang menekan sel otak itu belum tentu tumor, Mbak. Jadi Belum tentu, ya? namanya proses desak ruang. Jadi proses desak ruang itu bisa disebabkan karena yang pertama gangguan pembuluh darah di stroke, akibat adanya stroke. Yang kedua akibat adanya infeksi. Yang ketiga ini dia tumor otak. Oh, baik-baik dokter. Nah ini tanda-tandanya ya dokter ya? Ya benar. Ini dia tanda-tanda yang terbanyak dari tumor otak itu sendiri. Yang paling sering adalah nyeri kepala. Nah, nyeri kepala ini yang dianggap sering lalai, padahal jika terjadi secara persisten, terus-menerus dengan mengkonsumsi obat tidak hilang, itu kita harus curiga, kita harus segera ke dokter spesialis saraf. Yang kedua adalah kejang, juga ada muntah, perubahan kognitif yang saya bilang tadi, tiba-tiba penderita datang ke kantor tidak mengenali teman sekantornya. Tiba-tiba penderita lupa di mana dia berada. Tiba-tiba penderita nggak pulang, lupa di mana alamat rumahnya. Ini dia. Tapi hal itu terjadi perlahan-lahan. Itu dia. Yang berikutnya ada gangguan penglihatan, bisa juga terjadi, dan gangguan untuk berbicara. Pasien mengalami celat ataupun suara jadi seperti sengau, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, jika dari gejala tersebut kita temui, apa yang mesti dilakukan oleh pasien-pasien atau masyarakat awam? Nah, segera menghubungi dokter spesialis saraf. Itu dia yang paling utama. Di mana saja, boleh di praktek, boleh di rumah sakit. Jadi kita bisa lakukan penata laksanaan selanjutnya, diagnostik selanjutnya yang harus dilakukan kepada pasien. Berikutnya. Terima kasih. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter. Wah, ya kita berikan aplaus dulu kepada dokter yang telah memaparkan ya tanda dan bahaya yang namanya tumor otak. Saya sendiri ya pemirsa saya sudah mendapatkan ya insight baru dan semakin paham lagi nih ya apa saja tanda-tanda yang namanya tumor otak. Nah, tadi kan ada kira-kira 9 ya dokter ya tanda dan bahaya tumor otak. Apakah ada nih dokter yang mungkin tanpa gejala dokter ya? Tapi tiba-tiba dia sudah langsung diagnosis tinggi gitu tumor otak ya dokter? Ya. Jadi saya juga mau menceritakan pengalaman saya. Jadi beberapa saat belakangan ini di Rumah Sakit Adam Malik banyak keadaan tumor otak jenisnya metastasis. Artinya bahkan pasien datang ke kita konsultasi, pasien sudah mengalami beberapa gejala seperti nyeri kepala, kejang, bahkan sampai penurunan kesadaran. Ternyata kita lihat, kita lakukan pencitraan seperti MRI,
dapatnya jenisnya tumor otak metastasis. Artinya sementara di organ lainnya tidak ada keluhan. Itu dia. Nah, itu yang terbanyak sekarang ini resikonya, sehingga pasien dalam keadaan silent. Tiba-tiba sudah muncul gejala di otaknya, sementara di organ yang lain tidak ada. Ibaratnya namanya silent killer ya dokter ya. Benar, ya. Oke dokter, kita boleh ngopi dulu nih dokter ya. Dokter ngopi pagi ini ya, yuk kita ngopi dulu. Ya pemirsa semuanya juga jangan lupa ya, ngopi di pagi hari ini supaya selalu mendapatkan insight-insight baru dan tentunya selalu tonton Kopi Pagi. Ya dokter, setelah nih dokter ya, kita nanti akan tanya-tanya lagi, dan pemirsa semuanya jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan ya langsung saja nanti ketikkan di kolom chat live streamingnya. Saya akan bantu tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini. Nah dokter, ya kalau kita sudah terdiagnosis nih dokter dengan yang namanya tumor otak, biasanya pengobatannya pertama sekali gimana itu dok? Ya, jadi setelah terdiagnosis adanya tumor otak, kita mungkin akan lakukan namanya operasi biopsi. Apa itu? Untuk mengetahui jenis sel dari tumor tersebut. Jadi sudah sesuai apa belum pengobatan sesuai dengan selnya. Mungkin akan dilakukan kemoterapi, bisa dilakukan dengan radiasi juga. Beberapa jenis tumor bisa dilakukan kemoterapi, tapi pada umumnya yang paling cocok untuk tumor otak itu adalah radiasi, karena berkaitan dengan blood-brain barrier. Artinya sawar darah otak itu merupakan yang paling istimewa di dalam tubuh kita, sehingga tidak semua kemoterapi masuk ke dalam sawar darah otak itu, tapi radiasi ini lebih secara umum bisa. Berarti dokter nih ya kan, mungkin pemirsa langsung, wah berarti saya langsung dioperasi gitu ya dokter ya. Apakah mungkin ada pemirsa yang bertanya, boleh nggak dengan obat-obatan dulu gitu dokter, ada obat-obatan yang bisa mengecilkan benjolannya mungkin dokter ya? Mungkin sambil berjalan kita untuk memutuskan apakah jenis sel tumor tersebut, apakah cocok ke kemoterapi atau radiasi, mungkin kita akan beri obat untuk mengecilkan bagian dari inflamasi yang saya terangkan tadi. Yang merah tadi di dalam otak dikecilkan dengan obat, tapi itu hanya bersifat sementara. Jadi seiring sejalan obat tersebut kan tidak boleh dikonsumsi lama, bisa menimbulkan efek lain di dalam tubuh. Jadi pengobatan dilakukan tapering off untuk mengecilkan tekanan yang disebabkan tumor otak tersebut. Itu saja, menunggu biopsi operasi. Biopsi operasi ini mungkin hanya prosedur kecil untuk mengambil sebagian dari sel tumor tersebut. Berarti memang harus dibiopsi dulu ya dokter Iya, ya? benar. Nggak bisa yang langsung, oh ini dioperasi diangkat gitu, enggak ya dokter ya? Tidak semua jenis tumor bisa langsung diangkat semua. Ada yang beberapa kalau ganas hanya diambil sebagian untuk biopsi jenis. Oh begitu dokter. Nah apakah nanti setelah dibiopsi biasanya tumor yang seperti apa nih dokter yang oh nih kamu ini harus dioperasi nih gitu dok? Kalau untuk tumor-tumor jinak misalnya meningioma, itu kan berasal dari sel pembungkus otak, itu biasanya dioperasi diangkat seluruhnya. Untuk jenis-jenis seperti yang lebih ganas, glioblastoma multiforme, itu mungkin diambil sedikit, dilihat jenisnya, disesuaikan dengan jenis kemoterapi dan radiasinya. Nah berarti setelah mungkin pasiennya dioperasi ya dok ya, apakah kan banyak orang bilang, oh setelah operasi ini rasanya nanti takutnya geraknya itu berkurang, mobilitasnya berkurang ya, atau mungkin kena nih bicaranya jadi celat gitu, atau gimana itu dok sebenarnya dok? Jadi memang kan setiap tindakan kedokteran, apalagi kita kan berhubungan dengan manusia ya. Jadi setiap organ, apalagi organ otak itu yang paling utama, jika hanya disentuh saja bisa menimbulkan efek, apalagi mengambil tumor sebagian ataupun seluruhnya. Tentu saja ada komplikasi dari hasil operasi tersebut. Oke, tapi dengan segera dini tumor diangkat,
Lalu kita akan lakukan fisioterapi, kita lakukan terapi-terapi misalnya terapi kognitif dan lain-lain, diharapkan efek samping yang timbul diminimalisir seperti itu. Oh gitu, baik. Wah, dengan penjelasan seperti ini rasanya pemirsa semua jangan lagi takut atau panik ya kalau dengar yang namanya tumor otak. Oke pemirsa semuanya, jangan lupa siapkan pertanyaan Anda karena setelah ini saya akan langsung tanyakan kepada narasumber kita. Tetap setia di Ngopi Pagi, ngobrol penuh inspirasi. Ya, balik lagi pemirsa semuanya di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dengan tema kita hari ini, kenali tanda bahaya tumor otak, rasanya sudah semakin tercerahkan ya pemirsa ya. Karena kita sudah sampai ini di segmen terakhir sesi tanya jawab yang rasanya saya sudah lihat nih pemirsa, banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang pemirsa tanyakan ya. Sabar dulu ya pemirsa ya, karena rasanya saya sendiri pun masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah katanya nih dari pemain band kita ada yang mau tanya nih ya Bang ya. Yes, dokter. Ya, silakan Bang. Dokter, ini pertanyaan titipan dari teman-teman saya ini, dokter. Nah, yang pertama, apakah tumor otak bisa hilang secara alami dengan mengkonsumsi makanan tertentu, apakah itu buah-buahan atau herbal-herbal yang lainnya, Dok? Tanpa harus operasi, itu yang pertama. Yang kedua, tadi sebenarnya sudah di-spill dikit nih. After orang operasi tumor otak, itu kan sudah di-spill tadi beberapa kemungkinannya, tapi kemungkinan paling buruk dokter. Nah itu apa dok? Apakah mohon maaf meninggal dunia atau mungkin koma atau mungkin hilang ingatan atau apa nih kira-kira kemungkinan terburuk setelah orang melakukan operasi tumor otak? Begitu dokter. Baik, terima kasih Bang, silakan Terima dokter. kasih. Yang pertama tadi Apakah makanan-makanan? makanan ya. Jika pasien sudah datang, ternyata kita diagnosa dengan tumor otak, apakah ada makanan atau buah-buah tertentu atau herbal-herbal yang sekarang ini lagi happening banget hits ya. Tentu kalau kita dari kami ahli kedokteran tidak. Mohon maaf, tidak ada makanan herbal atau apapun yang bisa menyelamatkan tumor. Mau dimanapun tumor itu tidak ada yang bisa dilakukan selain dengan operasi, kemoterapi ataupun radiasi seperti itu. Apa efeknya jika kita menunggu lama-lama, kita perpanjang masanya, tidak kita lakukan tindakan terhadap tumor itu, otomatis sel abnormal dari tumor itu membesar, membanyak, menekan, itulah nanti pada kondisi pasien datang tiba-tiba sudah ke IGD dengan keadaan tidak sadar. Seperti itu resikonya. Yang dini ini lebih bagus karena sel tumor mungkin masih kecil, itu dia. Jadi lebih untuk dievakuasi pun lebih mudah, seperti itu. Tapi kembali lagi ke lokasinya. Kalau lokasinya sulit mungkin itu resikonya pun sulit juga, iya tinggi. Untuk pertanyaan kedua ya, efek terburuk akibat tindakan operasi ya. Kalau tumor sudah diambil sebagian atau sepenuhnya, bagaimana selanjutnya kita lakukan dengan kemoterapi atau radiasi untuk mengecilkan hingga mematikan sel tumor. Efek terburuknya kalau menurut saya ya banyak ya, mungkin dengan kematian juga bisa, karena seperti saya katakan otak itu merupakan organ yang paling unik, ruwet di seluruh tubuh, karena di situ dia sinyal untuk ke seluruh tubuh gitu. Jadi bisa kematian, bisa. Jadi semua tindakan yang kami lakukan tenaga medis terhadap manusia ya, ada tindakan, bahkan minum obat demam pun bisa timbul efek samping. Tapi jangan takut dengan hal-hal efek samping sebelum kita lakukan. Usaha dulu baru hasilnya kita serahkan sama
Yang Kuasa. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya Bang ya atas pertanyaannya. Mungkin ada beberapa pemirsa juga yang pertanyaannya sudah terwakilkan ya dengan pertanyaan dari band kita ini. Ya, ada yang tanya ini Dok ya, kita dari kolom chat, dari Grid Capek katanya Dok. Faktor gaya hidup seperti stres atau kurang tidur karena bekerja shift malam, apakah bisa memicu tumor otak Dok katanya? Jadi stres itu bisa memicu tubuh untuk mengeluarkan zat-zat toksin pastinya ya. Tapi pekerjaan juga tidak bisa dihindari. Jadi kalau profesi memang membutuhkan waktu malam hari, gimana cara menyeimbangkannya? Seimbangkan dengan hidup sehat, makanan sehat, aktivitas olahraga minimal 30 menit per hari. Seperti itu bisa menyeimbangkan stres, hilangkan stresnya misalnya di hari libur, pergi berekreasi dan sebagainya. Jangan sudah gaya hidup jelek ditambah dengan makanan yang buruk, aktivitas tidak ada, seperti itu. Makin parah lah Dok ya kalau Iya. udah seperti itu ya. Oke, terima kasih, semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Yunita Sari ya. Selamat siang dokter, izin bertanya, apakah sakit kepala yang terus-menerus itu berarti ada tumor otak ya dokter ya? Oke, belum tentu sakit kepala terus-menerus ada tumor otak, tidak. Tapi kita lihat dari intensitas, terus frekuensi, lalu bagaimana selanjutnya nyeri kepala bentuknya, apakah bertambah parah atau berubah atau ada yang lain, apalagi diikuti dengan nyeri kepala disertai dengan muntah, dengan kejang, nyeri kepala tersebut bertambah di pagi hari, dengan mengedan bertambah, itu yang harus dikhawatirkan. Sementara ada juga jenis nyeri kepala primer namanya. Ada yang menderita nyeri kepala primer ini bertahun-tahun. Tapi memang kalau udah berlangsung lama sekitar 3 bulan, 6 bulan, kita sebaiknya memang melakukan tindakan diagnostik seperti minimal head CT scan. Oke dokter, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan ya dari Ibu Putri D. Izin bertanya, bagaimana cara kita membedakan tumor otak primer dan metastasis dari gejala klinisnya dokter katanya? Oke. Kalau dari gejala klinis mungkin sulit. Dari diagnostik, dari gambaran hasil head CT scan atau MRI kita lihat yang primer biasanya tumornya berjumlah 1 sendiri dia. Bisa membesar memang. Nah sementara di tumor metastase ini tumornya berjumlah banyak, bisa di seluruh otak, lapangan otak. Dia banyak, itulah tanda khas dari tumor metastasis. Baik. Oke, terima kasih dokter. Ya, kita lanjut lagi pertanyaannya pemirsa ya, karena memang sangat banyak pertanyaan dari pemirsa, antusiasnya. Apakah semua pemirsa ini lagi aware ya? Apalagi kalau kata orang jangan otak ini memang betul-betul bahasa, apalagi banyak-banyak ya singkatan-singkatan di luar sana dokter. Makanya ini semangat semua nih orang-orang bertanya tentang tumor otak ini ya. Nah, ada yang bertanya dokter dari Andreas Servanelase. Selamat siang dokter, mau bertanya nih, dari semua jenis tumor otak primer, manakah jenis tumor otak yang paling berat? Jenis tumor otak yang paling berat adalah jenis oligodendroglioma. Walaupun tumor otak itu sebenarnya jinak, oligodendroglioma ini termasuk yang jinak, tapi bisa dalam keadaan tertentu tumbuh menjadi grade-grade yang tinggi, itu dia. Oke, sudah terjawab ya pemirsa ya, Bang Andreas. Oke, terima kasih ya, sama-sama. Dari Ibu Dewi Neibaho. Selamat siang dokter, izin bertanya, apakah semua tumor otak harus dilakukan tindakan operasi? Tadi rasanya sudah terjawab ya dokter ya. Iya, mau operasi mengangkat tumor seluruhnya atau operasi biopsi memang harus seperti itu untuk mengetahui jenisnya. Oke, terima kasih ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Olivia Natania Tarigan.
Selamat siang dokter, apa saja faktor resiko yang memicu kebiasaan-kebiasaan apa saja dan apa yang bisa mencegahnya dokter? Ya mungkin. Oke. Silakan. Mungkin ini yang tadi kita paparkan sudah berulang-ulang, yang memicu itu semua antioksidan di dalam kehidupan kita ini, apalagi sekarang cuaca nggak menentu, asap rokok, debu kendaraan itu merupakan oksidan-oksidan yang bisa mengganggu sel-sel yang terpicu sehingga menyebabkan sel tumor tadi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin dengan aktivitas rutin, makanan bergizi, hindari stres. Wah, itu rasanya pemirsa ya, mulai sekarang ataupun apapun penyakitnya harus benar-benar kita lakukan ya dokter benar. ya. Yang namanya gizi seimbang, olahraga, ya jangan hanya mungkin duduk depan laptop duduk ya berjam-jam dokter ya. Jadi saya juga mau ngasih pesan bagi pasien-pasien yang terdiagnosa tumor otak, jangan takut, segeralah berkonsultasi ke dokter spesialis saraf di mana saja sehingga kami bisa melakukan penatalaksanaan dini untuk mengatasi tumor tersebut. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Ya, kita tidak terasa sudah di penghujung sesi pada hari ini. Semoga pemirsa semuanya selalu mendapatkan inspirasi dari acara-acara kita selalu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.